fungsi, peluang, mengidentifikasi tujuan, motivasi, atau menginisiasi perubahan atau prakarsa yang ingin dilakukan. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan, serta konfirmasi tentang prioritas dari prakarsa perubahan yang akan dibuat. Selanjutnya, ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk kenali kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan input positif, dan pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil, besar, survei, kuesioner, dan bagaimana melibatkan beragam unsur yang ada. Berikutnya, gali mimpi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama kapan, di mana, dan dengan siapa kita melakukan. Selanjutnya, jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kegiatan tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil, sederhana, yang dapat dilakukan segera, atau langkah berani, atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk menciptakan organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian yang akan dicapai. Setelah menjabarkan rencana tadi, berikutnya atur atau eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur yang terlibat, termasuk mengelola konflik, resiko, memonitor, mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misal protokol, SOP, budaya belajar, memonitoring, evaluasi, dan refleksi. Berikutnya, langkah konkret penerapan Bagja yang akan saya lakukan yaitu sebagai berikut. Pertama, menyusun rencana perubahan. Kedua, memahami kekuatan yang ada. Ketiga, mengevaluasi hal positif yang ada. Keempat, berkolaborasi dengan seluruh stakeholder. Kelima, meminta dukungan kepada seluruh pihak. Keenam, melakukan pendekatan secara psikologis. Berikut ini visi guru penggerak yang akan saya buat, yaitu terwujudnya generasi cerdas, berakhlak mulia, dan kreatif. Selanjutnya, prakarsa perubahan yang akan saya lakukan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik,
melalui pemanfaatan teknologi. Pada halaman berikut ini, prakarsa perubahan menggunakan konsep Bagja yang akan saya lakukan, yaitu menumbuhkan kreativitas dan motivasi pembelajaran siswa melalui pemanfaatan teknologi. Pertanyaan yang saya buat, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Selanjutnya, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru sejawat. Yang kedua, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi siswa melalui pemanfaatan teknologi. Dan yang ketiga, mencari tahu karakteristik peserta didik melalui asesmen diagnostik. Selanjutnya, ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya buat, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Yang kedua, teknologi apa saja yang digunakannya? Yang ketiga, bagaimana memilih media teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa? Daftar tindak penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, mencari narasumber atau tokoh guru yang terampil dalam penggunaan pembelajaran berbasis teknologi. Yang kedua, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar siswa. Berikutnya, gali mimpi. Pertanyaan yang sudah saya buat, pertama, apakah memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa? Yang kedua, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu 1. Membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar siswa. Yang kedua, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran atau berbagi praktik baik. Yang ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang berkompeten pada bidang tersebut. Pada bagian ini, jabarkan rencana. Pertanyaan yang sudah saya buat, yang pertama, apa saja langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Yang kedua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? 3. Bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yaitu pertama, membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat, serta lembar evaluasi. Yang kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai dengan karakteristik siswa dan materi pembelajaran. Yang ketiga, pemberian reward kepada siswa yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Dengan demikian, siswa akan menjadi lebih aktif dan pembelajaran akan lebih menyenangkan.
Pada halaman atur dan eksekusi, pertanyaan yang sudah dibuat, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar berjalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yaitu membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi setiap minggunya sesuai dengan yang diharapkan. Demikian pemaparan konsep Bagja Visi Guru Penggerak pada modul 1.3. Terima kasih. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.